Hai sahabat YouTube semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama pengacara santuy. Di video kali ini, pertanyaan dari sahabat YouTube yang akan saya jawab yaitu berkaitan dengan permasalahan persidangan perkara perceraian. Jadi ada pertanyaan yang intinya adalah apa saja sih yang harus kita buktikan, yang dapat kita jadikan bukti dalam persidangan perkara perceraian, dan teknisnya seperti apa di dalam perkara gugatan perceraian, baik itu cerai talak maupun juga cerai gugat, pasti dan harus ada sidang pembuktian. Nah, yang dapat kita jadikan sebagai bukti di persidangan dalam perkara perceraian ada dua jenis. Yang pertama, bukti-bukti surat. Nah, apa saja bukti-bukti surat yang dapat diajukan untuk dijadikan bukti dalam persidangan perkara perceraian? Yang pertama adalah buku nikah. Nah, buku nikah ini harus yang asli. Kalau nggak ada aslinya, bisa duplikatnya. Atau kalau misalkan buku nikahnya ada tapi ditahan sama pasangannya, diumpetin, bisa minta surat keterangan nikah dari kantor urusan agama. Selain aslinya, juga harus difotokopi. Nah, saya sudah punya contohnya. Fotokopinya bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi jangan dipotong ya, jangan dipotong-potong. Tapi harus difotokopi seperti ini. Halaman pertama, halaman kedua disatukan dalam satu halaman. Ini ukurannya ukuran A4. Nah, kemudian juga halaman berikutnya juga seperti ini dituangkan atau difotokopi dalam satu halaman. Nah, yang wajib diketahui dan harus dilakukan, fotokopi buku nikah ini harus ditempeli materai, ya, harus ditempeli materai cukup. Kemudian kita harus leges, dicap kantor pos. Jadi setelah dimaterai bukti-bukti surat yang kita ajukan, harus dileges terlebih dahulu ke kantor pos. Bilang aja ke petugas di kantor pos, mau leges bukti untuk persidangan. Mereka sudah pada paham. Nah, itu ya, bukti pertama adalah buku nikah dan juga fotokopinya dalam bentuk A4, kemudian ditempeli materai dan di stempel pos atau dileges namanya. Kemudian bukti selanjutnya adalah fotokopi KTP. Seperti ini di kopinya, jangan digunting juga, tapi simpan dalam satu halaman A4. Bagian depan dan bagian belakang juga difotokopi, kemudian ditempeli materai cukup, dan sama juga harus dicap kantor pos atau dileges. Nah, bukti yang paling wajib di sini adalah buku nikah ya. Buku nikah aslinya, juga fotokopinya yang sudah dileges kantor pos. Kemudian juga KTP ya, KTP juga sama fotokopi dan aslinya diperlihatkan nanti pada saat persidangan pembuktian. Nah, teknis dalam mengajukan bukti surat, fotokopiannya ini yang sudah dileges kantor pos, ini diserahkan kepada majelis hakim ya, diserahkan kepada majelis hakim dan aslinya diperlihatkan. Untuk KTP hanya diperlihatkan, dicocokkan, kemudian diserahkan kembali kepada pihak penggugat. Sedangkan buku nikah asli ini diserahkan juga bersama fotokopiannya dan tidak dikembalikan kepada penggugat, melainkan disimpan dan diambil oleh pengadilan agama. Nah, ada nggak bukti-bukti surat yang lain? Ada dan boleh, silahkan ajukan bukti-bukti surat lainnya kalau memang ada. Misalkan kartu keluarga, kemudian juga akta lahir anak kalau memang ada gugatan atau tuntutan hak asuh anak. Kemudian juga bisa misalkan fotokopi surat perjanjian dan lain sebagainya. Itu adalah terkait dengan bukti surat. Setelah bukti surat diserahkan ke majelis hakim, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan keterangan saksi. Nanti saksi dari pihak penggugat dihadirkan di ruang persidangan, diberikan pertanyaan oleh hakim seputar permasalahan rumah tangga dari pihak penggugat. Dan jangan lupa saksi harus bawa KTP asli dan fotokopi KTP-nya diserahkan kepada majelis hakim. Dan biasanya sebelum pemeriksaan saksi kita harus mengisi formulir data saksi. Jadi ada formulir data saksi yang harus kita isi terlebih dahulu sebelum masuk ke ruang persidangan. Baik, itulah tadi gambaran singkat proses dan teknis sidang pembuktian atau pengajuan bukti dalam persidangan perkara perceraian. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi masyarakat yang sedang mencari informasi terkait hal ini. Apabila menurut teman-teman, menurut pemirsa YouTube, video ini, channel ini ada gunanya dan ada manfaatnya bagi orang lain, mohon keikhlasannya untuk dukung kami dengan cara subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.